Ya, Pak. Maaf Pak Lontong, terpaksa order kami batalkan. Ya, Pak. Maaf Pak Lontong, terpaksa kerjasama kita batalkan ya. Batal juga. Ya, Pak. Halo, Ya, halo, Pak. jadi untuk sementara kita tidak bisa melanjutkan kerjasama ini ya Pak. Ya, Pak. Iya, saya tahu. Pasti akan membatalkan kerjasama, toh. Halo, Pak. Mama, kok beres ya? Pak, ingat ini tanggal 1. Waktunya Bapak transfer. Ya. Iya. Telepon hari ini semua bikin ruwet. Saya harus melakukan sesuatu. Aduh. Ini tagihan macet semua lagi. Ada panggilan masuk. Pak Lontong telepon. Halo, Pak Akbar? Iya Pak. Bapak bisa telepon saya? Iya. Saya telepon Bapak. Ya. Kenapa nggak langsung ngomong aja? Ya, Pak Akbar, ada apa? Nah, kan tadi Bapak yang telepon saya. Oh iya, saya tadi yang teleponnya. Bisa ke ruang saya sebentar nggak? Oh iya Pak, saya ke ruangan Bapak. Sekarang, ya? Saya tunggu. Iya Pak. Ada apa ya? Permisi Pak. Duduk. Ya. Gini, Pak Akbar. Iya Pak. Ini Bapak saya panggilkan sebagai HDR di sini. Mohon maaf Pak, HRD Pak. Oh iya, HRD. Saya saking mumetnya ini. Jadi saya bingung ini Pak, kok kenapa Bapak tiba-tiba manggil saya? Saya kan jadi nggak enak. Pengennya sekali-sekali saya yang manggil Bapak. Gak usah repot-repot. Selama saya bisa manggil kamu, saya panggil aja. Iya Pak, tapi perasaan saya nggak enak Pak. Tiba-tiba Bapak manggil saya ini Pak. Nah ini memang ada yang mau saya sampaikan. Kamu udah siap belum? Karena saya belum siap nih. Masa Bapak yang mau ngomong Bapak yang belum siap? Jadi gini, Iya Pak. semua kan karyawan mungkin tahu ya kondisi perusahaan sekarang seperti apa. Iya Pak. Banyak kontrak kerja yang dibatalkan. Iya. Pemasukan juga sangat minim. Jadi apa Pak? jadi prok. Bapak jangan bercanda Pak. Jadi saya harus mengambil keputusan yang sangat berat. Saya terpaksa harus mem-PHK atau merumahkan 100 karyawan yang ada di sini, tapi tenang, nggak sampai semuanya kok. Kayak 50-an lah. Mohon maaf Pak. Karyawan perusahaan kita kan total semua cuman memang 50 Pak. Semua 50? Iya. Berarti termasuk saya yang di-PHK dong nanti. Lah ya gitu dong Pak. Makanya saya bingung. Nah kalau semua saya PHK terus yang mem-PHK saya siapa? Bapak kan owner. Mau PHK siapa? Paling ya di PHK sama istri Pak. Tapi Pak, mohon maaf ya Pak ya. Kalau memang keputusan perusahaan seperti itu, mengenai hak-hak kami bagaimana Pak? Tenang, kalau masalah itu nanti akan saya beri. Alhamdulillah. Enggak, saya belum selesai. Maksudnya akan saya beritahu kalau hak-haknya itu enggak saya beri. Pak, nggak bisa gitu dong Pak. Loh, saya kan bisanya gini.
Mohon maaf, maksud saya nih Pak, ini kalau memang karyawan haknya tidak diberi, kondisi makin tidak bagus loh Pak ini Pak. Bapak jangan seperti itu Pak, karyawan nanti bisa kecewa Pak. Tapi kan kondisi perusahaan memang seperti sekarang. Ya kita tahu Pak, Bapak jangan lupa, Bapak jangan pura-pura lupa. Ingat aja enggak pura-pura gimana. Kita pernah melakukan dengar pendapat dengan Ibu Menteri Tenaga Kerja loh Pak. Bapak ada di sana, bahkan Bapak yang mewawancarai waktu itu. Bapak jangan pura-pura lupa. Saya ada rekamannya. Nih, lihat. Mari dilihat Pak. Bagaimana kita ini menghadapi kondisi seperti ini? Sebenarnya COVID-19 ini terhadap mungkin dunia usaha dan dunia tenaga kerja di negara kita ini, Bu. Iya, pandemi COVID-19 ini dampaknya sangat luas. Tidak hanya pada aspek kesehatan, tapi juga sudah masuk pada aspek sosial dan ekonomi. Hal yang menakutkan kita semua, menakutkan bagi para pekerja, para buruh kita adalah banyak perusahaan yang melakukan efisiensi dalam menghadapi pandemi ini dengan melakukan PHK. Ini yang menjadi kekhawatiran kita semua. Tapi memang itu kemungkinan yang bisa dan besar sekali akan terjadi, Bu ya. Sebenarnya PHK itu Cak Lontong dan Mas Akbar, PHK itu benar-benar pemerintah berharap adalah merupakan pilihan terakhir. Jadi teman-teman pengusaha, saya berharap barangkali tidak hanya dengan Cak Lontong saya menyampaikan begini, saya menyampaikan kepada teman-teman pengusaha, benar-benar PHK itu menjadi alternatif terakhir. Lakukanlah beberapa hal untuk menyelamatkan perusahaan ini. Di antaranya adalah mungkin yang bisa dilakukan ini mengurangi biaya produksi. Kemudian yang kedua mengurangi gaji pegawai tingkat tingginya ya, level BOD-nya mungkin lah. level manajer. Kalau bisa kan Bapak dikurangin gitu gajinya kayak bosnya untuk anak buahnya, mungkin bisa jadi solusi seperti itu. Saya kira itu. Nah, Kemudian yang berikutnya mengurangi waktu kerja. Misalnya hari kerjanya berkurang, kemudian jam kerjanya, jam lemburnya juga berkurang. Kemudian yang berikutnya yang juga bisa dilakukan itu adalah merumahkan sementara sebagian karyawannya. Jadi tahapan-tahapan itu mesti dilakukan Cak Lontong di perusahaannya. nggak asal main PHK aja Pak. Jadi Bisa harus coba dulu untuk efisiensi biaya produksi. Efisiensi biaya produksi. Kalau memang itu masih belum bisa teratasi, baru dengan cara tadi misalnya diaudit lagi. Kok lupakan gaji pegawainya ini dulu, gaji pegawai tingkat tinggi, tingkat atasnya, manajer sama direksinya. Gaji saya itu kebanyakan nggak sih, coba dilihat. ya Bapak kan bosnya Pak. Jadi paling nggak bisa berbagi dengan yang lain di saat seperti ini Pak. Tuh Mas Akbar sangat fasih bicara Ini kan itu. memang HRD, Bu, di kantor saya. Ya, karena yang diprotes sama karyawan itu larinya ke saya, ke HRD Bu. Ya saya kan Betul. harus menyampaikan Iya, ke iya. Udah betul. bos saya. Mas Akbar sudah betul. Kalau gaji-gaji itu sudah bisa dievaluasi, masih belum teratasi. Iya. Mengurangi masalah waktu kerja. Mengurangi waktu kerja apakah hari kerjanya atau kemudian jam kerjanya, jam lemburnya juga dikurangi. Nah, itu Nah, berarti misal akan ada sebagian karyawan yang mungkin Bu ya Senin sampai Kamis, kemudian bergantian yang kemudian Jumat, Sabtu, sama Minggu, tapi tetap semua Tapi bekerja. saya takutnya nanti kalau kamu nggak kerja, nanti malah banyak kerjaan loh. Maksudnya Bu? Biasanya Bu, kalau dia nggak kerja itu kan tidur aja. Kerjaannya tidur loh. Banyak loh. Tadi tidur itu pekerjaan ya. Orang dapat kerjaannya penghasilan tidur. Pak jadinya. Baru setelah itu dilakukan tadi merumahkan Sebagian atau bergantian. bergantian. Bukan di PHK loh Pak. Jadi Cak Lontong, saya sekali lagi berharap PHK itu adalah jalan terakhir. Gitu. Pilihan terakhir kalau semuanya sudah tidak bisa. Ya, tidak bisa Mengatasi. ditempuh. Nah, Bu, ini misalnya ini saya sih berharap
apa mungkin nanti yang bisa dilakukan itu akan ya teratasi lah. Tapi kalau memang kondisinya yang terburuk, kemudian saya harus melakukan pilihan yang terakhir untuk mem-PHK. Nah ini Bu, apakah saya harus melakukan kewajiban kalau kondisi normal saya nggak berat, Bu. Kalau terpaksa harus PHK, maka Cak Lontong harus memenuhi kewajibannya membayar pesangon teman-teman yang di PHK. Harus itu Bu ya? Harus, Walaupun kondisi sesuai dengan seperti- ketentuan peraturan Walaupun perundang-undangan. kondisi seperti sekarang tetap harus itu Bu. Harus, itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tuh, Pak. Dan itu kan bagi pengusahanya, Bu. Mungkin buat kita yang akhirnya harus terpaksa dirumahkan, memang sih kita mungkin akan dapat pesangon. Terus kita nanti mau melakukan apa gitu, Bu? Kami menyadari betul bahwa kondisi pandemi COVID-19 ini sudah banyak teman-teman yang dirumahkan. Iya. Bahkan ada sebagian teman yang sudah pengusaha kita memulai mem-PHK. Kalau di persentase memang lebih kecil ya yang mem-PHK karena sesuai dengan himbauan kami. Nah, bagi teman-teman yang di PHK atau dirumahkan, maka pemerintah ada beberapa program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Antara lain memberi kesempatan untuk teman-teman meningkatkan kompetensinya melalui program Kartu Prakerja. Teman-teman bisa melakukan upskilling, melakukan reskilling melalui program Kartu Prakerja. Di samping itu juga secara reguler di Kementerian Ketenagakerjaan ini ada program-program pelatihan di BLK-BLK, kemudian ada program-program padat karya produktif dan padat karya infrastruktur yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan. Juga ada program yang sama yang dilakukan di kementerian-kementerian lain. Misalnya Kementerian PUPR mempercepat realisasi program padat karya tunai ini agar teman-teman yang di PHK tadi atau yang dirumahkan punya kesempatan kerja. Bisa mendaftarkan untuk kartu prakerja itu Bu. Prakerja atau ikut program-program padat karya yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan atau yang dilakukan oleh kementerian lain, misalnya Kementerian PUPR. Nah, kalau gini kan jadi Bapak jangan main PHK aja, dievaluasi dulu mungkin perusahaan Bapak bisa lebih memakai efisiensi seperti itu. Ya, Tapi yang mungkin mungkin itu yang saya bisa akan- pertama dilakukan, gaji Bapak deh dipotong dulu Pak buat karyawan Pak. Nggak masalah, saya gini, ini di depan Ibu ya, saya sampaikan ke karyawan. Gaji saya bulan depan nggak usah ditransfer, Terima karena kasih. saya ambil tunai. Dan ini yang ini Cak Lontong saya mau pesan juga Nah ini apa? kepada teman-teman perusahaan, teman-teman pengusaha, ketika kondisi pandemi COVID-19 ini sudah normal, saya berharap ajak kembali untuk membesarkan perusahaan. Panggil lagi, kalau terpaksa ada yang di PHK nih, panggil lagi. Kemudian kalau sudah normal ya, kemudian yang dirumahkan, ayo kembali bekerja. Jadi ini kan apalagi yang sudah lama bekerja, suasana kekeluargaan itu kan sudah ada. Saya kira ya ajak kembali untuk ikut membesarkan perusahaannya Cak Lontong nih. Ya, Dan ini saya juga sampaikan ke teman-teman pengusaha yang lain. Setelah selesai pandemi COVID-19 ini usai, keadaannya normal, ayo ajak kembali teman-teman. jangan justru pandemi ini dijadikan alasan Bapak untuk merumahkan karyawan, untuk mem-PHK. Tahu aja Bapak ini jangan ditiru. Tapi saya akan ikutin arahan dari Ibu. Nah. Saya akan coba untuk efisiensi biaya produksi, Betul. kemudian Mengurangi gaji level atas, atas. untuk mengatasi Peraturan ini. jam kerja Pak. Saya akan coba semuanya itu Bu. Ya. Tapi kalau memang kondisinya sangat terpaksa dan saya lakukan PHK, saya akan ikuti aturan yang sudah Ibu. Terima kasih sekali Cak Lontong dan saya sampaikan salam saya ke teman-teman pengusaha. Terima kasih yang sudah menjadikan PHK sebagai pilihan terakhir. Ya, Bu. Ini kondisinya semua susah tapi mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk ikut bisa menyelesaikan pandemi ini dengan kekeluargaan. Bu, terima kasih. Terima kasih Bu. Atas dukungannya dan juga arahannya. Nah, Bapak sudah lihat sendiri kan Pak? Kan lihatnya sama kamu, nggak sendiri. Maksud saya, kita sudah lihat sama-sama, ya kan? Bapak juga sudah mengerti. Kenapa Bapak sekarang mau mengingkari, Pak? Baik,
saya akan berikan hak bagi semua karyawan yang saya rumahkan dan PHK. Saya tidak mau kalah sama acara nikahan. Maksudnya Pak? Lah, nikahan aja biar rame pakai undang-undang. Masa saya perusahaan nggak pakai undang-undang? Gitu dong Pak. Win-win solution. Bar, Iya Pak. nanti kalau kamu sudah dirumahkan, Iya. kamu mau pekerjaan baru nggak? Wah mau dong Pak. Ada bayarannya nggak Pak? Ada, tapi sistem komisi 50%. Mau Pak. Mau ya? Apa pekerjaan saya Pak? Tolong carikan saya pekerjaan. Nanti gaji saya 50% buat kamu.